ketika menikah tahun 2000, kita sudah punya rumah 3, satu di Borong-Borong, Buat mama, satu di di Ramangun, satu di Tangerang gitu. itu semua dari hasil jeripayah sendiri. Gitu. Jadi kemudian dari situlah saya bangkit lagi jadi berdagang bunga. Saya supply ke Value Dollar yang everything 5,000 dulu. Oh, yang semua harga 5.000 dulu. Saya suppliernya itu. Jadi saya memproduksi bunga, namanya bunga mawar wangi atau saya singkat BMW. Brokernya apa ini? Tidak impor, tidak apa. Cuma saya selalu berpakaian rapi, itu perbedaannya. Jadi orang segan. Itu kebiasaannya dari dulu ya. Pakai dasi dan atau pakai baju yang rapi. Nah, kemudian kita kirimlah barang ini. Karena barangnya kirimannya besar, suami bos ini ikut. Tapi dia merasa bos pakai sendal kulit. Luar biasa. Ketika kita kirim, datanglah si Cilinda nih. Bikin jus buat Bang Kamarudin, cuma junta nih, dibikin saya jus. Buat supirnya, bikin kopi katanya. Padahal itu bos. Jadi gerem banget dia selama di jalan balik dari situ ke Kelapa Gading. Marah lah dia. Dia bilang, bikin jus buat Kamarudin, buat supirnya kopi gitu. Karena bajunya beda. Gue bilang itu salah kau, kenapa kau pakai baju sederhana? Kenapa kau pakai sendal? Aku pakai sepatu, saya bilang gitu. Jadi dikasih tahu sama istrinya, bikin jus buat Kamarudin, buat supirnya kopi gitu ya. Nah itu penampilan. Jadi physical look itu perlu. Penampilan itu perlu. Dan itu jadi orang jatuh cinta pertama kali adalah karena physical look. Yang kedua karena inner beauty. Jadi physical itu tampilan luar, inner beauty kecantikan dalam. Dan dua-duanya harus punya. Kan gitu. Itu menyangkut attitude kalau inner beauty kan itu. Jadi berhasil aku jual semua ini, banyak lawanku. Maka kami puluhan juta itu langsung. Iya, setiap hari. Maka saya bangunlah rumah sama pacar saya di Kota Nuansa Seni, Tangerang. Saya beli rumah, langsung kami bangun. Jadi beli, masih ada tanah kosong di depan sama belakang, langsung bangun. Jadi belum menikah, sudah punya rumah. Saya sama pacar sudah punya rumah. Padahal kami belum ada ikatan untuk menikah. Tapi udah yakin kami akan menikah kan gitu. Jadi kami pranikah sudah punya rumah. Waktu itu saya masih di Rawamangun kan gitu. Jadi kemudian menikahlah tahun 2000. Nah ketika menikah tahun 2000, kita sudah punya rumah 3, satu di Borong-Borong, buat mama, satu di di Rawamangun, satu di Tangerang gitu. Itu semua dari hasil jeripayah sendiri. Gitu. Jadi kemudian dari situlah saya bangkit lagi jadi berdagang bunga. Saya supply ke Value Dollar yang everything 5,000 dulu. Yang semua harga 5.000 dulu. Saya suppliernya itu. Jadi saya memproduksi bunga, namanya bunga mawar wangi atau saya singkat BMW. Di bunga mawar wangi ini saya bikin ayat-ayat firman Tuhan yang misalnya karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini sehingga menganugerahkan putranya yang tunggal Tuhan kita sehingga setiap orang percaya beroleh selamat, kalau misalnya gitu. Yohanes 3:16 misalnya, atau Yohanes 14:6, tidak sampai sorot tanpa melalui dia. Jadi ini kita selipkan di kembang itu. Jadi orang beli bunga tapi dapat firman kan begitu. Saya supply itu misalnya ke toko buku Immanuel, toko-toko metanoia dan sebagainya gitu. Jadi dulu saya mensuplai banyak seperti itu, produksi di Depok kan itu. Jadi BMW itu laku Laris sekali. Tapi itu musiman, nggak selamanya kan gitu. Bahannya dari sabun, jadi warna-warni dia dari sabun Lux atau apalah kan gitu. Kemudian bangkit lagi, kemudian 2001 saya merasa dagang ini bukan dunia saya. Pas 2001 itu adalah seminar di Wisma Kolibah di Bogor, di Puncak. Diselenggarakan dari pihak asuransi, tapi kita berbayar 50 orang. Tapi karena materinya bahasa Inggris mundur 10 tinggal 40 orang. Jadi biayanya kurang lebih 200 juta. 2 hari 2 malam kita sawaran 40 orang. Nah, dalam seminar ini awalnya agak menjengkelkan karena materi seminarnya cuma 3 poin. Yaitu who am I,
What's my dream? How I get there? Siapa saya? Apa tujuan hidup saya? Bagaimana cara mendapatkannya? Loh, kok cuma begini bayar 200 juta kan gitu? Bagi 40. Jadi 2,5 juta per orang tahu? Apa itu? 5 juta per orang. Nah. Jadi apa namanya? Ternyata itu judulnya saja. Kami betul-betul digembleng itu dan tidak ngantuk 2 hari 2 malam mendengarkan si profesor dari Amerika ini membicarakan itu. Ternyata apa yang kita jalan selama ini banyak yang keliru. Ternyata untuk sukses itu perlu pelatih. Saya otodidak, pantas saya tidak sukses. Jadi perlu pelatih, katanya ada coaching istilah mereka. Dari situlah saya ditanya apa tujuan hidupmu. Maka saya pikir-pikir saya menjadi Menteri Hukum HAM. Terus bagaimana caranya? How you get there kan itu? Oh, saya berarti harus kuliah. Saya sekarang SMA. UMI kan saya SMA tahu. Saya harus kuliah hukum. Berapa lama lulus? Tanya. Saya harus lulus dalam 3-4 tahun paling lama. Berapa banyak buku harus dibaca? Saya harus baca 500 buku. Berapa banyak setahun? 175 buku. Berapa banyak 1 bulan? Berapa banyak 1 minggu? Berapa banyak 1 malam? Berapa bab kan itu? Ternyata itu harus detail. Bagaimana keluarga yang kau inginkan, anak yang kau dambakan, rumah yang kau dambakan, uang yang kamu inginkan, properti, uang, semua ditanya. Keluarga yang kau mau kan gitu, semua ditanya. Maka kita tulislah itu, baru kita visualisasikan berupa gambar, kemudian kita rekam, lalu kita kirim ke 100 orang my credo. Kayak macam orang gila kita, ini loh cita-cita saya kan gitu. Orang yang baca kan dikira kita gila kan gitu. Nah, ternyata harus begitu. Dan satu lagi harus ditempel depan tempat tidur, supaya kita doakan setiap pagi ketika bangun, dan kita doakan sebelum tidur. Ya. Kemudian harus ada dalam bentuk kaset atau rekaman di dalam mobil kan misalnya, atau untuk direkam di rumah kan gitu. Nah, pulang dari situ saya langsung daftar di Fakultas Hukum UKI. Kamu kuliah di mana katanya? Saya baca waktu itu majalah akreditasi FH UKI itu A. Maka saya gara-gara membaca majalah itu kan mempengaruhi pikiran toh. Oh, saya mau di FH UKI. Kenapa? Karena saya baca di majalah akreditasi A. Iya, betul. Maka saya begitu pulang dari Puncak nggak tidur, langsung pergi ke Cawang daftar. Pilihan pertama apa? Fakultas Hukum. Pilihan kedua hukum. Dimarahin saya. Nggak harus berbeda, misalnya ekonomi atau apa. Enggak, saya pilihan pertama hukum, kedua hukum. Dimarahin terus, saya nggak, pilihan pertama hukum, kedua hukum. Kalau nggak saya nggak kuliah, saya bilang. Akhirnya diterimalah saya. Nah, yang menjadi persoalan ketika saya kuliah itu, umumnya orang kuliah itu adalah masih anak muda, belum menikah, tahun. belum menikah. Iya. Nah, ketika saya kuliah itu banyak ditaksir gadis-gadis karena waktu itu masih gagah ya, nggak seperti sekarang kan gitu. Nah, gagah dan banyak jadi uang padahal pula. saya sudah menikah. Saya sudah menikah tahun 2000. Kuliah saya 2001 kan gitu. Oh, jadi baiknya memang kuliah itu sebelum menikah. Itu kalau bisa. Itu anjurannya karena memang berat ya. Berat. Jadi karena pandangan orang-orang kuliah itu dikira kita masih anak muda. Jadi banyak anak-anak gadis suka kan begitu. Jadi untung saya terus pakai cincin nikah kan gitu, kawin gitu. Nggak pernah dilepas itu ya. Dilepas gitu. Jadi selama kuliah di UKI selamat lah itu ya, kalau nggak bahaya. Jadi saya kuliah pagi jam 7 sampai jam 9, berangkat dari rumah jam 5, kerja jam 9 sampai jam 5 sore. Iya. Kemudian jam 5 sampai jam 10 malam kuliah lagi. Itu kapan tidurnya itu? Tidur, lalu jam 11 sampai jam 12 ngerjakan PR kantor atau ke rumah. Tidur cuma 3 jam, 2-3 jam sehari. Jadi dari dulu itu memang nggak lama kalau tidur malam. Tidur paling 2-3 jam. Sampai sekarang kan? Karena menurut profesor itu orang ngantuk itu karena nggak ada cita-cita. Jadi saya bisa kuat 1 minggu nggak tidur. Gitu. Wah, itu sih. Dan saya bisa kuat berbicara 3 hari 3 malam nggak capek. Ajaib, ya itu ajaib. Makanya saya itulah. Iya, pemirsa kesayangan Inang ini saya sendiri sudah baterainya tuh tinggal ya 20 watt lah. Sementara tetapi yang mau saya katakan itu adalah ini, kita harus hati-hati berbicara. Sewaktu saya masih SD, pernah bapak saya dengan ibu saya bertengkar dalam suatu rumah tangga, lazim bertengkar toh. Mama saya menangis, maka saya bilang kepada dia, nanti kalau saya sudah besar, ibu tinggal di rumah saya. Dan itu terjadi. Itu terjadi ya. Iya. Abang saya kan ada beberapa, adik saya juga beberapa. Tapi ibu saya itu sejak saya merantau, udah tinggal sama saya lebih daripada 20 tahun.
gitu. Jadi opung Nurmaya Boru Pardede. Saya belikan dia rumah di Siborong-Borong. Saya belum punya rumah. Ketika dia ikut saya belikan lagi dia rumah di Alam Sutra. Kan masih ngontrak, tapi dia sudah saya belikan lagi rumah di Alam Sutra, Tangerang. Maka saya beli dia rumah kedua, nggak lama saya langsung punya rumah di Taman Kuda Baru yang jadi kantor saya sekarang. Nah, baru saya dapat rumah yang sekarang, nggak sampai seminggu dapat lagi saya rumah. Yang jadi sekarang saya tinggali. Mama ikut yang, ya. Yang jadi rumah Mama di Alam Sutra malah itu tidak dipakai. Jadi kosong. Tapi dulu sempat lama di situ, ada 10 tahun lebih. Jadi artinya yang mau saya katakan adalah siapa yang memperlakukan orang tuanya dengan baik, rezekinya rezeki anak raja. Amin, betul. Karena hukum Taurat yang kelima mengatakan wajiblah kau hormati ayah dan ibumu supaya kau berbahagia dan panjang umur di tanah yang Tuhan Elohim berikan kepadamu. Jadi janji Tuhan kepada yang menghormati orang tuanya atau ayah ibunya dua, berbahagia dan panjang umur. Memang terjemahan bahasa Indonesia salah. Kalau terjemahan Indonesia itu hormatilah ibumu supaya engkau lanjut umur, kan gitu. Itu salah. Terjemahan bahasa Batak yang benar. Ikon pasangapon munaturasmu asa martuaho jalaleleng manggolu di tanah ni leon di Batam diho. Jadi janji Tuhan kepada orang yang menghormati ayah ibunya, pertama berbahagia, yang kedua panjang umur. Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Jadi orang yang memperlakukan orang tuanya dengan sangat baik, rezekinya pasti bagus dan tidak akan pernah kekurangan. Minimal berkecukupan seperti saya, kan gitu. Iya. Jadi yang Ito lakukan itu memang luar biasa. Belum punya rumah sudah membelikan rumah untuk mamanya dua kali. Dan kami tanpa memikirkan rumah sendiri. Iya. 2 rumah untuk mama, baru kemudian beli rumah untuk kantor. Iya. Gitu. Jadi, baru kemudian dapat rumah. Tapi berkah itu tidak pernah berhenti loh. Tetapi saya tidak bermaksud pamer. Orang lagi krismon, bahkan perusahaan kami juga tutup, perusahaan travel, garmen juga tutup ketika COVID-19. Tetapi saya nangani perkara, ada dapat puluhan hektar ketika orang lagi tiarap semua, ada dapat 5 hektar gitu. Ketika lagi COVID kemarin gitu. Artinya Tuhan itu yang ngatur rezeki. Jadi jangan khawatir, karena Tuhan bilang jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Jadi serahkan semua kepada Tuhan, biar dia ngatur, biar Tuhan yang ngatur. Pasti dikasih kok, asal kita percaya dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yes, jadi memang saya mendengarkannya itu ya tertawa, ya menangis, ya terharu, ya juga mendapat banyak pelajaran. Nomor 1, tidak putus asa. Mulai dari jembatan dibakar dagangan, gudang bangkrut, terus berkali-kali mengalami kegagalan, tapi tidak pernah putus asa. Jadi yang perlu di pedoman adalah Tuhan tidak pernah memberi mujizat di tengah kebahagiaan. Setahu saya, mujizat itu semua termasuk mujizat Tuhan itu semua terjadi di dalam kesusahan. Contohnya orang mati bangkit kembali. Orang sakit dipulihkan, orang buta dicelikkan matanya, orang lumpuh, orang kusta ditahirkan, dan sebagainya. Bahkan mujizat pertama Yesus itu adalah di perkawinan Kana, atau disebut dengan wedding of Kana, kan gitu ya. Ketika orang lagi kehabisan anggur di dalam pesta perkawinan itu, ibunya Maria mengatakan, Yesus, ini anggur pesta ini habis. Yesus bilang, belum waktuku, Mak. Tapi Maria yakin terhadap sesuatu lalu kesaktian anaknya ya, atau kehebatan Yesus ya, diperintahkan kepada atau diingatkan kepada para pelayan itu, nanti apa yang diminta oleh Yesus laksanakan. Maka Yahudi itu punya tradisi berudu seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi Yahudi itu lebih dulu berudu. Setiap mau masuk ke rumah cuci tangan, cuci kaki. Maka ada situ tempayan-tempayan itu kan dibersihkan. Lalu Yesus bilang suruh ceduk air, ditimba air dari sumur, diisi. Begitu diisi, ceduklah katanya, diceduk jadi anggur terbaik. Dan ketika dikasih kepada tua-tua pesta itu heran, loh kok orang ini di akhir pestanya kok malah anggurnya yang terbaik. Biasanya yang terbaik dulu baru yang jelek kemudian, kan gitu. Tapi ini kok sampai akhir pestanya bagus semua. Artinya apa? Kalau kita berumah tangga, memelihara Yesus dalam rumah tangga kita, atau ada Tuhan di dalam rumah tangga kita,
maka rumah tangga kita tidak akan pernah hambar. Ada kasih sayang suami istri, ada kasih sayang anak-anak dan orang tua. Amin. Itu intinya, maksudnya di situ. Ya, jadi memang dari kecil sampai kuliah perjuangan tanpa henti, tapi tidak pernah lupa bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Tuhan, ya. Dan ini Ella Rusman, indah pada waktunya, mukjizat itu nyata. Bahwa kami kebesaran Tuhan itu ada pada Pak Kamarudin. Lalu juga Pak Kamarudin, Yap Tiam Him Zaman Now dari KK. Sehat selalu Bang Kamarudin dan Inang, terima kasih. Ini support yang dahsyat. Dia bilang ini perdana tapi sudah 15.000 subscriber baru perdana. Nah, Wati bilang keren. Aku baru sadar bahwa Tuhan tidak pernah memberikan mujizat di tengah kebahagiaan. It's the best word. Ya. Jadi Terima jangan kasih. takut dengan masalah, karena kalau kita meyakini ada Tuhan, masalah itu harus ada dan kita selesaikan dengan mujizatnya kan Ya. kita. Saya Muslim tapi saya kagum karena Pak Kamarudin selalu membawa ayat-ayat dari kitab suci yang menandakan bahwa beliau selalu membawa Tuhan dan sangat dekat dengan Tuhannya. Tanda dari umat yang selalu dekat kepada Sang Pencipta itu dari Titikara. Siap, iya. Speak the truth. Never be afraid to seek the truth. Pengacara yang keren dan orang yang peduli pada orang tua dan orang kecil dan dekat dengan Tuhan. Ya, saya ini kan sendiri juga belum kenal sebelumnya dengan beliau ini. Tapi dari pertama bertemu itu memang energi kita nyambung. Sekarang saya baru tahu ternyata kita ini kalau kata orang Cina sionya sama.